Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wesa Osman dengan 3051. Saya dari kelas Praktik Kumpit RU 2024 dan di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi DAC dan PWM dalam mengatur kecepatan motor menggunakan STM32 dan ESP32. Yang pertama yaitu ada pengertian DAC. Digital to Analog Converter merupakan suatu sistem atau rangkaian elektronika yang berfungsi untuk mengubah sinyal digital yang berupa data diskrit atau bilangan biner menjadi sinyal analog yang bersifat kontinu, biasanya dalam bentuk tegangan atau arus. Dalam sistem digital modern, data sering diproses dalam bentuk digital. Namun banyak perangkat di dunia nyata seperti speaker, motor, dan sensor analog membutuhkan sinyal analog. Oleh karena itu, DAC menjadi komponen penting sebagai penghubung antara sistem digital dengan dunia analog. Kinerja DAC sangat dipengaruhi oleh parameter seperti resolusi, akurasi, linearitas, dan tegangan referensi yang digunakan. Kemudian ada prinsip kerja dari DAC. Prinsip konversi digital ke analog pada DAC didasarkan pada konsep pembobotan nilai setiap bit dalam data digital. Setiap bit memiliki nilai tertentu yang bergantung pada posisinya, di mana bit paling signifikan yaitu MSB memberikan kontribusi terbesar terhadap output, sedangkan bit paling tidak signifikan yaitu LSB memberikan kontribusi terkecil. DAC akan menggabungkan kontribusi tiap bit ini melalui rangkaian elektronik seperti resistor atau sumber arus, sehingga menghasilkan sinyal analog yang sebanding dengan nilai digital input. Proses ini berlangsung sangat cepat sehingga keluaran terlihat sebagai sinyal kontinu. Kemudian ada arsitektur dari DAC. Terdapat beberapa jenis arsitektur dari DAC. Di antaranya yaitu weighted resistor dan R2R ladder. Pada arsitektur weighted resistor, setiap bit digital dihubungkan dengan resistor yang memiliki nilai yang berbeda sesuai bobotnya. Misalnya R, 2R, 4R, dan seterusnya. Meskipun sederhana secara konsep, metode ini memiliki kelemahan karena membutuhkan resistor dengan presisi tinggi yang sulit direalisasikan dalam praktik. Sebaliknya, arsitektur R2R ladder hanya menggunakan dua nilai resistor, yaitu R dan 2R, yang disusun menyerupai tangga. Keunggulan metode ini adalah lebih mudah dalam fabrikasi, memiliki akurasi yang lebih baik, dan banyak digunakan dalam DAC modern. Selanjutnya yaitu ada DAC pada microcontroller. Beberapa microcontroller modern telah dilengkapi dengan DAC internal yang memungkinkan pengguna mengakses analog secara langsung tanpa memerlukan penangkaian eksternal tambahan. DAC internal ini biasanya digunakan untuk aplikasi seperti pembangkitan sinyal gelombang, yaitu sinus segitiga, audio sederhana, atau sebagai referensi tegangan. Namun tidak semua microcontroller memiliki fitur ini, sehingga pada beberapa kasus digunakan metode alternatif seperti PWM yang difilter untuk mendekati sinyal analog. Yang pertama ada DAC pada STM32. Microcontroller keluarga STM32 umumnya memiliki DAC internal dengan resolusi 12 bit yang berarti mampu menghasilkan 4096 tingkat tegangan yang berbeda. Resolusi yang tinggi ini memungkinkan keluaran analog yang lebih halus dan presisi. Selain itu, DAC pada STM32 biasanya dilengkapi dengan fitur seperti buffer output untuk meningkatkan kemampuan drive, serta kemampuan trigger menggunakan timer atau DMA untuk menghasilkan sinyal secara otomatis dan kontinu. Hal ini membuat STM32 sangat cocok untuk aplikasi seperti audio, pembangkitan sinyal, dan kontrol sistem presisi. Kemudian pada ESP32 menyediakan DAC internal dengan resolusi 8 bit, sehingga hanya mampu menghasilkan 256 level tegangan.
DAC ini tersedia pada pin tertentu dan cukup untuk aplikasi sederhana seperti menghasilkan suara dasar atau sinyal analog dengan tingkat presisi rendah. Meskipun resolusinya lebih rendah dibandingkan STM32, ESP32 memiliki keunggulan lain seperti kemudahan penggunaan dan integrasi dengan fitur Wi-Fi dan Bluetooth. Untuk aplikasi yang membutuhkan resolusi lebih tinggi, biasanya digunakan teknik PWM yang dikombinasikan dengan filter low pass. Selanjutnya ada dasar-dasar dari PWM seperti konsep, duty cycle, frekuensi, dan resolusi. PWM merupakan teknik modulasi sinyal digital yang digunakan untuk menghasilkan sinyal analog semu dengan cara mengatur lebar pulsar dalam suatu periode tertentu. PWM bekerja dengan menghasilkan sinyal berbentuk gelombang kotak dengan frekuensi tetap, namun memiliki variasi pada lama waktu sinyal berada pada kondisi high dan low. Perbandingan antara waktu high terhadap total periode ini dikenal sebagai duty cycle, yang dinyatakan dalam persen. Duty cycle 0% berarti sinyal selalu low, sedangkan 100% berarti selalu high. Dan nilai di antaranya akan menghasilkan tegangan rata-rata yang berbeda. Dengan mengatur duty cycle, sinyal PWM dapat digunakan untuk mengontrol berbagai perangkat seperti kecerahan LED, kecepatan motor, dan posisi servo. Selain duty cycle, dua parameter penting lainnya dalam PWM adalah frekuensi dan resolusi. Frekuensi menunjukkan seberapa cepat sinyal PWM berulang dalam 1 detik. Sedangkan resolusi menunjukkan jumlah tingkat variasi duty cycle yang dapat dihasilkan. Frekuensi yang tinggi akan menghasilkan sinyal yang lebih halus dan lebih mudah difilter menjadi analog. Namun biasanya mengurangi resolusi karena keterbatasan timer. Sebaliknya, resolusi yang tinggi memungkinkan pengaturan yang lebih presisi, tetapi dapat membatasi frekuensi maksimum. Oleh karena itu, dalam implementasi PWM diperlukan kompromi antara frekuensi dan resolusi agar sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Selanjutnya, implementasi PWM pada microcontroller, ini timer pada STM32 dan LEDC pada ESP32. PWM pada microcontroller dihasilkan menggunakan modul timer internal yang berfungsi sebagai pencacah waktu dan pengontrol sinyal output. Timer ini bekerja dengan menghitung nilai tertentu berdasarkan clock system, kemudian membandingkannya dengan nilai pembanding untuk menentukan kapan sinyal berubah dari high ke low atau sebaliknya. Dengan mengatur parameter seperti prescaler, auto reload register, dan compare value, pengguna dapat menentukan frekuensi serta duty cycle PWM secara presisi. Pada STM32, timer merupakan modul yang sangat fleksibel dan mendukung berbagai mode seperti PWM mode, input capture, dan output compare. STM32 juga menyediakan beberapa jenis timer seperti basic timer, general purpose timer, dan advanced timer yang memiliki fitur tambahan untuk aplikasi kompleks. Sementara itu, pada ESP32, PWM dihasilkan menggunakan modul khusus yang disebut LEDC atau LED Controller. Modul ini dirancang untuk menghasilkan PWM dengan resolusi dan frekuensi yang dapat dikonfigurasi secara fleksibel serta mendukung banyak channel yang dapat digunakan secara bersamaan. LEDC juga memiliki mode high speed dan low speed yang memberikan pilihan antara performa tinggi dan efisiensi daya. Dengan adanya timer pada STM32 dan LEDC pada ESP32, implementasi PWM menjadi lebih mudah, efisien, dan mampu mendukung berbagai aplikasi seperti kontrol motor, pengaturan intensitas cahaya, dan sistem kendali berbasis sinyal analog semu. Dan yang terakhir ada aplikasi DAC sendiri. DAC memiliki berbagai aplikasi penting dalam bidang elektronika dan sistem embedded. Dalam bidang audio, DAC digunakan untuk mengubah data digital menjadi sinyal suara
yang dapat didengar melalui speaker atau headphone. Dalam sistem kontrol, DAC digunakan untuk mengatur kecepatan motor, posisi aktuator, dan sistem servo. Selain itu, DAC digunakan dalam alat ukur elektronik seperti osiloskop dan function generator, serta dalam sistem komunikasi untuk modulasi sinyal. Dalam dunia medis, DAC digunakan pada perangkat seperti ECG dan alat monitoring lainnya. Dengan kemampuannya menghubungkan dunia digital dan analog, DAC menjadi komponen yang sangat penting dalam berbagai sistem teknologi modern. Oke, di sini saya akan menjelaskan untuk program pada percobaan pertama DAC output. Di sini ada include Arduino TTK yang digunakan untuk memanggil library utama Arduino agar fungsi seperti setup, loop, analog write bisa digunakan. Kemudian di sini ada define DAC underscore pin PA0. Line ini atau program ini digunakan untuk mendefinisikan konstanta DAC pin sebagai PA0. Dan pin ini akan digunakan sebagai output dari DAC. Yang selanjutnya yaitu ada setup, di mana di sini ada beberapa bagian. Yang pertama yaitu ada serial begin yang digunakan untuk komunikasi serial ke komputer. Kemudian di sini ada delay yang digunakan untuk memberi waktu 2 detik sebelum program dimulai. Kemudian ada serial print-in. Di sini digunakan untuk menampilkan teks di serial monitornya. Kemudian di sini ada pin mode. Pin mode ini digunakan untuk mengesetkan atau menjadikan pin sebagai output. Dan yang terakhir ada analog write resolution, di mana di sini digunakan untuk mengatur resolusi dari DAC menjadi 12 bit. Kemudian di sini ada void loop. Void loop ini ada dual for. Yang for pertama ini digunakan uh, sebagai kenaikan dari DAC atau ramp up. Nilai DAC akan naik dari 0 sampai 4095 dan kenaikan tiap langkah yaitu 16 dan setiap perubahan akan diberi delay selama 5 detik dan tegangan output akan naik secara bertahap. Kemudian yang kedua di sini ada yang tegangan turun atau ramp down. Nah, di sini nilai DAC turun dari 4095 ke 0. Dan tekanan output ini juga akan turun secara bertahap. Kemudian untuk bentuk sinyal output sendiri itu akan naik lalu turun secara berulang dan sinyalnya itu akan kotak-kotak gitu. Ini adalah percobaan pertama menggunakan dengan output LED dengan microcontroller STM32 dan kita atur pinnya pin DAC ke pin PA0. Sebenarnya STM32 tidak memiliki pin DAC, jadi kita setting sendiri dengan program di sini. Itu DAC adalah pin PA0. Nanti void loop itu ini ya, jadi nyala mati kita atur. Hasilnya adalah nyala mati dan untuk gelombangnya adalah seperti ini. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan program pada percobaan kedua yaitu ESP Servo. Ini yang pertama ada input Arduino Tuhan digunakan untuk mengaktifkan fungsi dasar Arduino seperti setup, loop, analog read, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada define servo underscore pin dan define port underscore pin, di mana ini digunakan untuk mengatur pin digital untuk output PWM ke servo, dan yang port ini digunakan untuk mengatur pin analog untuk membaca potentiometernya.
Selanjutnya di sini ada define PWM prep dan define PWM res, yang dimana di sini digunakan untuk mengatur frekuensi dan resolusi dari PWM yang digunakan. Kemudian selanjutnya di sini ada define servo underscore min dan define servo underscore max, di mana di sini digunakan untuk mengatur batas duty cycle dari servo itu sendiri. Kemudian selanjutnya di sini terdapat fungsi read smooth, yaitu ada integer read smooth yang digunakan untuk membaca ADC secara lebih stabil. Dan di sini ada long total sama dengan 0 yang digunakan untuk menampung jumlah pembacaan. Dan selanjutnya di sini ada for integer i sama dengan 0, dan sampai sini yang digunakan untuk agar loop membaca DC sebanyak 10 kali. Dan kemudian di sini ada total plus sama dengan analog read yang digunakan untuk membaca nilai analog dari potentiometer dan dijumlahkan. Kemudian ada delay kecil agar pembacaannya tidak terlalu cepat dan mengurangi noise. Kemudian di sini ada return total per 10 digunakan untuk mengambil rata-rata agar hasilnya lebih stabil. Dan selanjutnya di sini ada fungsi setup. Yang pertama di sini ada serial bikin yang digunakan untuk memulai komunikasi serial, kemudian ada delay selama 1 detik agar sistemnya siap, dan kemudian di sini ada LED setup yang digunakan untuk mengatur PWM, baik itu channelnya, frekuensi, dan juga resolusi. Kemudian di sini ada LED touch pin, servo underscore pin yang digunakan untuk menghubungkan pin servo ke channel PWM. Kemudian di sini ada serial pin in servo plus potentiometer yang digunakan untuk menampilkan pesan ke serial monitor. Kemudian di sini ada void loop atau fungsi loop, di mana fungsi ini akan berjalan terus-menerus. Yang pertama di sini ada integer potentiometer sama dengan read smooth yang digunakan untuk membaca nilai DC yang telah dihaluskan. Dan kemudian ada pot sama dengan constraint, ini digunakan uh, untuk membatasi nilai agar tetap dalam range, yaitu 0 sampai 4095. Dan kemudian ada integer duty dan integer angel yang di sini digunakan untuk mengubah nilai ADC ke duty cycle PWM untuk yang duty, dan untuk yang angel ini digunakan untuk mengubah nilai ADC ke sudut servo. Kemudian di sini untuk output ke servonya, yaitu eh, sini ada LED white yang digunakan untuk mengirim sinyal PWM ke servo melalui sinyal atau channel 0. Kemudian sini ada serial print ADC dan serial print pot yang digunakan untuk menampilkan nilai ADC. Kemudian di sini ada serial print angel, ada 2 ya, yang digunakan untuk menampilkan estimasi sudut dari servo
dan ada serial print duty dan serial print in duty yang digunakan untuk menambahkan nilai dari duty cycle. Dan yang terakhir ada delay sebanyak 2 detik atau bukan 2 detik, 2 milisecond yang digunakan untuk memberi waktu servo bergerak stabil sesuai dengan periode PWM yaitu 50 Hz. Ini adalah percobaan kedua dan ketiga ya, menggunakan servo dikontrol dengan potentiometer. Servo di potentiometer coba. Ya, masih tersangkut ya. Enak aja wes. Itu servo mengikuti arah putaran dari potentiometer ya. Nah ini di sini programnya. Ini di fan awalnya pin servo itu di pin 18 dan potensio pin 34. Di fan servo Sing beneran ya. Usaha void loop sebenarnya bisa ditampilkan pada sel monitor cuman ya gitu banyak stuck ya. Oh jajal sing nyala, Cuk.